وأهل الدرب من مكان الأرض ومغاربها ثم الفاتحة لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وصاحبتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولكم وعافية وثم فاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما صرنا من أمور الدنيا والآخرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala buat belajar bareng, buat menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pelajaran yang alhamdulillah kita udah sampai di penghujung yang kitab yang biasa kita baca Risalah Jami'ah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca mendapatkan keberkahan, dijadikan ilmu yang manfaat, dan benar-benar mendapatkan kita bisa amalkan sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannif rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bihi wa bihi amin. Wa ma'asir rijli mithlul masyi fi si'ayatin bi muslimin aw qatlihi aw ma yadurruhu bi ghairi haqq. Dan daripada maksiat kaki, kemarin kita udah maksiat tangan tuh. Masalah di mana waktu itu di rumah Tawaim maksiat tangan termasuk daripada gosok. Sekarang kita masuk daripada maksiat kaki. Dan adapun maksiat kaki itu adalah dia berjalan. Dia berjalan untuk mencelakai orang lain. Seperti ingin membunuh, menyakiti, ya. Pokoknya segala sesuatu yang itu menyakiti orang lain, yang itu niatnya buruk terhadap orang lain, maka kaki tersebut termasuk daripada dia bermaksiat. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana ayat itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa itu? Yasin. Surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana semua bibir, semua mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita bersaksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki kita bersaksi, ngomong semua. Semua bersaksi atas apa yang kita lakuin. Nggak bisa kita ngomong. Kalau mulut kita dibuka, kita masih bisa ngeles. Tapi waktu nanti itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, semuanya ngomong, semuanya bersaksi.
anggota tubuh, termasuk daripada kaki. Makanya maksiat kaki itu ketika dia digunakan untuk melakukan atau membahayakan orang lain. Wa ghairu dzalik min kulli ma harrama al-mash ilaih, dan untuk melakukan apapun yang itu membahayakan orang, yang itu bisa apa lagi? Misalkan kakinya dibawa untuk dangdut atau ke diskotik. Nah, itu semua diminta pertanggungjawaban tuh. Termasuk daripada maksiat tadi. Jadi kita harus ingat segala sesuatu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kemudian wa ma'asil farji kazina wal liwat wal istimna bil yad wa ghairi dzalik min ma'asil farji. Dan juga yang terakhir, maksiat yang terakhir itu adalah maksiat kemaluan. Maksiat kemaluan itu seperti zina. Dia berhubungan badan terhadap orang yang belum halal, terhadap laki perempuan yang belum halal atau belum menikah. Itu zina. Itu maksiat daripada kemaluan. Bagaimana hadis Nabi besar Muhammad SAW, "Ma min dzambin ba'da syirk a'zamu min nutfatin wa wada'aha ar-rajul fi rahimin la yahillu lahu." Tidaklah, atau gampangnya, bahasa gampangnya, dosa yang paling besar setelah syirik. Jadi doa terbesar itu syirik, yakni meninggalkan Allah, menduakan Allah, itu dosa terbesar. Setelah dosa terbesar itu, di yang kedua dosanya itu, kedudukan yang keduanya itu adalah ketika dia berzina atau dia mengeluarkan, ya zina, bahasa kita zina sudah, terhadap orang yang belum halal. Gitu. Itu dosa paling terbesar tuh, zina. Itu harus dijaga-jaga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Inna zuna ya'tuna yaumal qiyamah tashta'milu furujahum nara." Sesungguhnya para pezina itu nanti di hari kiamat dia datang dengan kemaluannya yang terbakar. Para pezina itu orang-orang yang zina, yang melakukan hubungan belum terhadap pasangan yang belum halal, mereka itu kelak di hari kiamat datang dengan kemaluannya yang terbakar. Yurafu bainal khalaiq binatni furujihim. Dan itu diketahui sama semua makhluk. Semua makhluk pada saat itu mengetahui bahwa dia itu melakukan zina, karena yang pertama tandanya kemaluannya itu membara, terbakar. Yang kedua adalah mengeluarkan bau busuk dari kemaluannya. Jadi tanpa dijelasin juga orang udah tahu, oh, pada saat nanti deh. Dosanya tahu karena punya tanda khusus. Itu adalah pelaku daripada zina. Hati-hati, harus dijaga. Itu maksiat daripada kemaluan. Wa kemudian wal liwat. Yang pertama zina, yang kedua yang liwat. Liwat ini memasukkan kemaluan, ya, atau boleh itu masukinnya full ataupun cuma sekedar ke dubur, lubang apa? Anus, kemaluan belakang. Itu maksiat tuh. Walaupun terhadap istri yang udah halal. Jadi harus hati-hati nih. Memasukkan kemaluan ke dubur itu daripada maksiat kemaluan. Boleh itu ke dubur, misalkan ke dubur istrinya, ataupun naudzubillah ke dubur laki-laki. Nah itu harus kita jaga tuh. Gai. Oh itu dosa yang amat besar itu. Dosa yang amat besar. Ingat, segala sesuatu yang dilarang agama pasti ada efek sampingnya, termasuk dari kesehatan. Yang dilarang, kayak misalkan berhubungan
terhadap istri yang lagi haid dilarang sama agama. Kalau dipaksa dari segi kesehatannya itu udah kena ya, udah nggak sehat. Itu daripada kemaluan, maksiat kemaluan. Kemudian wal istina' bil yad wa ghairi dzalik min ma'asil fard. Dan juga apa? Istina' itu talab khurujul mani. Mengeluarkan mani dengan sengaja dengan tangannya dia, itu termasuk daripada maksiat kemaluan. Boleh dengan tangannya dia atau enggak pakai tangan, bagaimana ceritanya diakalin, itu maksiat. Dosa terbesar adalah itu, salah satunya adalah istina, gitu, mengeluarkan. Tapi kalau misalkan kita udah punya istri, ya, dibantu sama si istri, enggak dilarang atau diperbolehkan. Yang haram tuh, yang enggak diperbolehkan tuh adalah dengan sendiri. Tapi kalau si istri yang membantu, enggak diperbolehkan maksudnya. Gitu. Wal malistina biyadil halilati fajaiz. Kalau misalkan istimna, kita udah tahu bahasa istimna ya. Istimna dengan tangan istrinya itu fajaiz, diperbolehkan. Istrinya yang udah halal. Tapi kalau pakai sendiri, nah itu dosa. Kemudian wa ghairi dzalik min ma'asil fard, dan juga maksiat kemaluan yang lainnya. Seperti apa? Kamisa haqqatin nisa wa huwa antab 'alal mar'a bil mar'ah. Pemaksaan terhadap perempuan. Ya. Jadi perempuan dengan perempuan, kalau lesbi, itu termasuk daripada maksiat. Perempuan dengan perempuan itu juga termasuk daripada maksiat. Wa min ma'asil fard, dan juga daripada maksiat kemaluan itu adalah al-baul fil masjid walau fi ina. Ngencing di masjid yang bukan pada tempatnya. Gitu. Maksiat kemaluan itu adalah ngencing di masjid yang bukan pada tempatnya. Kemudian maksiat daripada kemaluan juga wal baul awil tabawud al qabril muhtarim. Buang air besar atau buang air kecil di kuburan. Itu termasuk daripada maksiat. Wa takasyuf 'inda man yahrumu nadharuhu ilaih. Dan juga termasuk daripada maksiat kemaluan itu adalah ngebuka, ya, ngingkap penutupnya itu terhadap orang yang nggak boleh melihat. Gitu. Itu daripada maksiat. Tahu ngebuka ya? Ngasih lihat terhadap orang-orang yang nggak boleh melihat. Kalau suami istri nggak ada ini, nggak ada nggak ada aurat antara suami istri, itu nggak ada aurat. Jadi nggak pengaruh gitu. Misalkan bininya, jangan lihat aurat saya bang. Antara suami dan istri itu nggak ada aurat. Gitu. Tapi itu antara suami dan istri. Kalau udah ada anak ya harus jaga. Apalagi ada tamu. Yang sehatan dikit gitu. Jadi ngebuka penutup kemaluan itu, atau dikasih lihat terhadap orang-orang yang nggak boleh melihat. Gitu. Itu daripada maksiat.